Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 14, Sakit Kepala dan Pertumpahan Darah. Sui samar-samar merasa bahwa orang tersebut tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Apakah menurutmu aku terluka? Sui menekan keraguannya dan bertanya sambil tersenyum. Melihat hal ini, pria parubaya berjubah Konfusianisme akhirnya tampak rileks dan berkata berulang kali, "Selamat, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Ketika dia menoleh untuk melihat orang lain yang hadir, wajahnya yang anggun dan santai terisi dengan keagungan yang dingin, berkata, "Huang Yuncong, kamu sangat berani." Suaranya seperti guntur, mengejutkan orang. Wajah Huang Yuncong berubah drastis ketika pria berjubah Konfusianisme muncul. Sekarang dimarahi seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi kaku dan tidak bisa lagi duduk diam. Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan ekspresi terkejut, "Saudara Fu, mengapa kamu ada di sini?" "Kota. Tuan Kota." Huang Ganjun juga terkejut, dan berdiri dengan panik, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Kapan Sui terlibat dengan penguasa kota? Pria berjubah hijau juga tampak panik. Dia segera meletakkan belati di tangannya, menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Fu." Mengepalkan tangan dan memberi hormat, "Saya telah melihat Anda dalam posisi sederhana ini." Tiba-tiba, semua mata tertuju pada pria berjubah Konfusianisme. Fu San, penguasa kota Guangling, seniman bela diri hebat di alam pengumpulan Qi, memiliki kekuatan besar dan sekuat langit. Ternyata itu dia. Sui akhirnya menyadarinya, tapi dia merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Mungkinkah? Tiba-tiba, Sui memikirkan sebuah kemungkinan. Dia tidak berkata apa-apa dan memandang dengan dingin. "Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihatmu, Huang Yuncong, begitu agung?" Mata Fu San dingin, seperti raja yang marah, dengan kekuatan yang mengintimidasi. Pembuluh darah Huang Yun melonjak di dahinya dan dia mencoba untuk tenang. Dia tidak bisa memberikan wajah Ni Beiyu, tapi dia harus waspada terhadap Fu San, penguasa kota. "Saudara Fu, saya telah menyelidiki latar belakang Sui. Ketika dia menjadi yang paling kuat di masa lalu, dia hanyalah pemimpin pedang dari sekte luar rumah pedang King He. Dari keluarga Wen, tidak penting." Huang Yuncong mempertimbangkan, "Saya benar-benar tidak tahu, dengan rasa hormat dari saudara Fu, mengapa saya harus membantunya maju." Ini juga merupakan keraguan Huang Ganjun, pria itu berjubah hijau, dan Ni Beiyu. "Bukankah ini penting?" Mata Fu San penuh dengan sarkasme, dan dia berkata tanpa ekspresi, "Demi kenalan kita di masa lalu, sebaiknya aku memberitahumu bahwa sebelum datang ke Menara Juxian ini, Putri Lingyao berkata, jika sehelai rambut Tuan Su hilang dari tubuhnya, aku, Fu San, akan memenggal kepalanya untuk membayar kejahatannya." Kata-kata itu seperti sambaran petir. Ekspresi semua orang berubah dan seluruh tubuh mereka membeku. "Kamu bilang dia adalah teman Putri Lingyao?" Huang Yuncong memandang Sui dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Putri Lingyao. Ini adalah kerabat sejati kaisar. Meskipun dia lahir di keluarga Xiao di Lanling, dia adalah putri yang secara pribadi dikanonisasi oleh kaisar dinasti Zhou saat ini. Tingkat status seperti itu sangat menakutkan. Tapi, kapan Sui, menantu rendahan dari keluarga Wen, berteman dengan Putri Lingyao?" Ni Beiyu dan pria berjubah hijau juga tampak seperti mereka melihat hantu, berdiri di sana tertegun. Dengan status mereka secara alami memahami arti sebenarnya dari kata-kata Fu San. Di hati Putri Lingyao, kepala Tuan Kota Fu San jauh lebih berharga daripada nyawa Sui. Huang Yuncong, hanya karena apa yang kamu lakukan sekarang, aku, Fu, hampir kehilangan akal." Fu San berkata dengan dingin. Huang Yuncong tidak bisa lagi tetap tenang dan berkeringat dingin. Meskipun dia adalah kepala klan Huang dan mengendalikan angin dan hujan di kota Guangling, dia tetap harus mewaspadai Fu San. Adapun Putri Lingyao, dia adalah sosok bangsawan yang tidak dapat disinggung oleh seluruh keluarga Huang. "Ayah, siapa Putri Lingyao ini? Bisakah dia lebih kuat dari pamanku?" Huang Ganjun berbicara kekuatan itu patah. Begitu dia selesai berbicara, Huang Ganjun menerima tamparan di wajahnya. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, pipinya merah, bengkak, dan berdarah, dan dia tercengang. Karena yang memukulnya adalah ayahnya. "Diam." Wajah Huang Yuncong pucat, matanya terbakar amarah. Penampilan menakutkan itu membuat Huang Ganjun merasa kedinginan, dan dia gemetar seperti sekam. "Jika pamanmu mengetahui hal ini, aku khawatir dia akan segera menceraikan bibimu, mengusirnya keluar rumah, dan menarik garis yang jelas dengan keluarga Huangmu mulai sekarang."
Bibi Huang Ganjun, saudara perempuan Huang Yuncong, adalah selir Qin Hunyuan, gubernur Kabupaten Yunhe. Qin Hunyuan, ini adalah orang besar yang peringkatnya lebih tinggi dari penguasa kota dari 19 kota di Kabupaten Yunhe. Karena hubungan antara keluarga Huang dan Qin Hunyuan, Fusan tidak akan berani menyinggung keluarga Huang di masa lalu. Tapi sekarang berbeda. Huang Ganjun akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Dia menjadi stagnan dan kehilangan akal sehatnya. Dia ingin berdiri, tetapi dia sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya dan tidak dapat berdiri. Saat ini, bagaimana Huang Yuncong bisa peduli pada putranya? Dia menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba membungkuk dalam-dalam pada Sui, dan berkata dengan suara pahit. Huang buta dan tidak tahu bahwa Tuan Muda Su adalah teman baik Putri Ling Yao. Saya bingung dan meminta Tuan Muda Su untuk menebus dosa-dosanya. Hati mereka berdebar-debar. Huang Yuncong, kepala klan Huang dan tokoh kuat di kota Guangling, berani tanpa ampun bahkan ketika dia menghadapi Ni Beihu, komandan penjaga istana Tuan Kota. Bahkan saat menghadapi penguasa kota Fusan, dia hanya takut. Tapi sekarang, karena Putri Ling Yao, dia menundukkan kepalanya pada Sui. Ayah. Huang Qianjun tertegun, merasakan ketidakberdayaan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dalam hatinya, ayahnya ibarat gunung yang menopang langit dan bumi. Tapi saat aku melihat ayahku menundukkan kepala dan meminta maaf kepada menantu seperti Sui, rasanya seperti gunung di hatiku runtuh. Tubuh pria berjubah hijau menjadi semakin tegang, dan ekspresinya tidak menentu. Ketika Ni Beihu melihat semua ini, dia menertawakan dirinya sendiri. Lihatlah situasi ini, mengapa Sui membutuhkan bantuan dari karakter seperti dirinya. Sui mengangkat alisnya sedikit. Kepala keluarga Huang, yang sebelumnya sombong, kini menundukkan kepalanya ketakutan dan meminta maaf. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Huang Yuncong tidak tunduk pada dirinya sendiri, tetapi kepada Putri Ling Yao. Tuan Su, menurut Anda bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Fusan bertanya dengan lembut. Saat menghadapi Sui, penguasa kota Guangling selalu menjaga sikap hormat dan tidak berani menunjukkan sikap meremehkan. Sui memandang Huang Ganjun dan berkata, apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan di sini kemarin? Huang Ganjun terkejut sesaat, kemudian wajahnya menjadi pucat, dan bibirnya bergetar dan berkata, aku. Sebelum dia bisa melanjutkan, Sui lanjutkan, saya berkata, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas, tetapi selama Anda memilih untuk melakukannya, Anda harus menanggung konsekuensinya. Huang Qianjun pasti ingat kalimat ini, tetapi dia tidak melakukannya kemarin. Aku tidak peduli sama sekali. Tapi sekarang mendengarkan kata-kata ini, setiap kata terasa seperti pisau dingin dan menggigit, menusuk ke dalam lubuk hatinya. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa tidak melihat ayahnya, Huang Yuncong. Huang Yuncong masih mempertahankan postur menundukkan kepalanya, tapi dia tidak bisa menahan kepanikan saat ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Su, saya bersedia menanggung akibatnya sendirian. Kepala, menatap Fusan lagi, dan berkata, lihat. Terlihat bahwa Tuan Fu baru saja mengatakan begitu banyak agar Huang Yuncong dan putranya memahami pro dan kontra dan mencegah mereka melakukan tindakan yang lebih berlebihan dan menyebabkan masalah yang lebih besar. Ekspresi Fusan stagnan. Dia hanya dengan sengaja mengubah semangatnya. Putri Yao dikemukakan, dan dia memang memiliki pemikiran seperti ini. Bagaimanapun, Huang Yuncong adalah pemimpin keluarga Huang. Begitu dia menyelesaikan sesuatu, dia, penguasa kota, juga akan terkena dampak dan terpengaruh. Tapi Fusan tidak menyangka Sui bisa melihat pikiran kecilnya dalam sekejap. Setelah menenangkan pikirannya, Fusan menegakkan ekspresinya dan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Su, Anda memiliki mata yang tajam. Saya benar-benar tidak dapat menyembunyikan pikiran Fu dari Anda. Namun, Fu meyakinkan Anda bahwa Anda dapat menangani ini masalah, dan Fu tidak akan pernah tidak masalah. Melihat kepastian penguasa kota, ekspresi Huang Yuncong, Huang Ganjun, dan pria berjubah hijau berubah lagi, dan hati mereka tenggelam ke dasar hati mereka. Sui berkata dengan tenang, saya tidak pernah suka menggunakan kekuatan orang lain untuk menekan orang lain. Terlebih lagi, Tuan Fu telah membantu saya di sini. Saya tidak akan mempersulit Anda. Fusan tiba-tiba menarik napas lega. Tapi dia melihat Sui sudah melihat ke arah pria berjubah hijau tidak jauh dari situ. Dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak suka bermain belati? Keluarkan belatimu dan potong tanganmu sendiri. Dia memasuki kamar pribadi, pria berjubah hijau ini sedang bermain dengan pisau, kata-katanya aneh dan perilakunya sembrono. Jika Ni Beihu tidak tiba-tiba datang sekarang, dia bahkan akan berencana untuk menyerang Sui. Sui tentu saja tidak akan mengabaikan orang ini. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka.
Nama pria berjubah hijau itu adalah Huang Yin, dia adalah pemimpin penjaga klan Huang, dia adalah makhluk sempurna di alam penggerak darah. Jika salah satu tangannya cacat, itu akan berdampak serius pada latihan bela dirinya. Bisakah aku menebus kesalahan dengan cara lain? Wajah Huang Yin berubah drastis dan dia sangat gugup. Sui tidak berkata apa-apa dan menatapnya sambil tersenyum. Mata Fusan dingin dan dia menatap Huang Yuncong. Tekanan yang tak terlihat membuat dada Huang Yuncong terasa sesak, dan dia akhirnya berkata dengan wajah jelek, Huang Yin, lakukanlah. Wajah Huang Yin menjadi pucat, matanya tidak bernyawa, dan dia akhirnya mengeluarkan belati yang tersembunyi itu dengan gemetar dan mengarahkannya di tangan kanannya. Engah. Tangan kanannya yang berdarah jatuh ke tanah, dan darah tumpah seperti air terjun. Pipi Huang Yin berkedut kesakitan dan kepalanya dipenuhi keringat. Sui mengangguk dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Huang Yuncong. Baru saja, kamu memintaku untuk bersujud selangkah demi selangkah dari sini keluar menara Juxian. Menurutmu bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Tanah menyusut. Melihat Huang Ganjun lagi, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Fusan dan Ni Beihu saling memandang dengan rasa kasihan dalam ekspresi mereka, seperti menembak kaki mereka sendiri. Jika Huang Yuncong bersujud dari sini keluar menara Juxian hari ini, reputasinya akan hancur, dan dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi dalam hidup ini. Ayah, aku di sini untuk bersujud, aku di sini untuk bersujud. Tiba-tiba, Huang Ganjun menjerit kesakitan dan berbaring di tanah, berjuang untuk tanah dengan kepalanya. Ledakan. Lantai kayu bergetar hebat, dan suara kotau sama membosankannya dengan genderang. Huang Ganjun mengalami cedera kepala dan pendarahan.